Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Gimana kabarnya bapak-bapak, ibu-ibu semuanya? Kali ini kita akan mendengarkan lagi ceramah dari Habib Hanif yang terbaru. Oke, kita lihat aja ke ceramahnya. Fa'in a'tahu ma yurid waffalahu. Kalau dikasih duit dipilih. Yang mana yang ngasih itu yang dipilih. Wa in lam yu'tihi lam yuwaffilahu. Kalau nggak ngasih walaupun baik, walaupun soleh, nggak dipilih, saudara. Haram. Bangsa ini terlalu besar untuk kita gadaikan dengan uang. Sebentar lagi kita akan sama-sama menghadapi pemilihan umum yang merupakan hajatan besar bagi bangsa ini, saudara. Maka tentunya kita mendamba-dambakan agar Allah memberikan kita pemimpin dan wakil-wakil rakyat yang adil dan saleh. Sebab Al-Imam Qutbul Irsyad wa Ghawthul Ibad wal Bilad Al-Habib Abdullah bin Ali bin Muhammad Al-Haddad di dalam kitabnya Al-Usul Al-Ilmiyah wal Usul Al-Hikmiyah, beliau menyebutkan di antara kelompok yang menyebabkan datangnya kebaikan untuk bangsa dan negara, yang bisa menyebabkan kepada perubahan arah yang lebih baik untuk bangsa dan negara adalah imamun adilun, pemimpin yang adil, munsifun, yang betul-betul objektif, merangkul semua kalangan, hasanus sirah, baik track recordnya, salihus sarirah, baik kepribadiannya, mustaqimus siyasah, dan lurus di dalam mengatur negara. Ya ikhwan, luar biasa. Pemimpin yang adil, pemimpin yang baik memiliki pengaruh yang begitu besar di dalam baik buruknya sebuah negara. Ibadallah, karena saking besarnya pengaruh seorang pemimpin, sampai-sampai Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami di dalam kitabnya Az-Zawajir an Iktirafil Kabair, beliau mengutip satu hadis dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Apa kata Rasulullah? Yaumun min imamin adil khairun min ibadati sittina sanah. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, satu hari dari pemimpin yang adil itu lebih baik daripada ibadah 60 tahun, saudara. Siapa di antara kita yang sanggup ibadah 60 tahun? Andai kata pun ada yang sanggup ibadah terus-terusan 60 tahun berturut-turut, melakukan ibadah sunnah tanpa henti, saudara, maka satu hari dari pemimpin yang adil itu masih lebih besar pengaruhnya daripada ibadah sunnah 60 tahun. Kenapa, saudara? Karena kalau ibadah sunnah bagus, harus, hanya saja pengaruhnya hanya untuk diri pelakunya, saudara. Tapi kalau pemimpin adil, dalam tingkatan bupati atau wali kota dia punya jutaan rakyat, kalau dia gubernur punya puluhan juta atau belasan juta rakyat, kalau dia presiden punya ratusan juta rakyat, satu keadilan yang dia buat, satu kebijakan baik yang dia buat dirasakan oleh jutaan, ratusan juta rakyatnya merasakan manfaatnya, saudara. Makanya luar biasa dampak dari pemimpin yang adil, nggak main-main ya ikhwan. Sampai-sampai dalam athar disebutkan, innallaha yaz'u bisultan ma la yaz'u bil Qur'an. Kadang-kadang ada orang dinasehati pakai Quran nggak mau denger, dinasehati pakai hadis Nabi nggak mau denger ketika melakukan maksiat. Tapi begitu turun tangan kekuasaan, saudara, ikut campur untuk menyetop, baru dia nggak berani melakukannya. Contoh di depan mata kita untuk kita ambil pelajaran, bagaimana dulu di Jakarta ada tempat maksiat yang begitu besar, yang luar biasa. Habaib ulama kiai belasan tahun berusaha menutup tempat maksiat tersebut di daerah Jakarta Utara, saudara. Ormas-ormas Islam berusaha menutup tempat maksiat tersebut di daerah Jakarta Utara, saudara. Akan tetapi apa yang terjadi? Sulit tempat tersebut untuk ditutup, ibadallah. Walaupun yang namanya perjuangan tidak ada yang sia-sia, ibadallah. Akan tetapi ketika Allah berikan kita pemimpin yang baik saat itu, saudara, gak bakal lama para ulama berkoordinasi dengan pemimpin yang baik. Wahai pemimpin, wahai Pak Gubernur, ini tempat maksiat, bahaya buat anak-anak bangsa, bahaya buat anak-anak negara, bisa mengundang murka Allah. Dia setuju. Gak bakal lama, saudara, gak pakai banyak bicara, hanya dengan modal satu lembar kertas, dengan satu tanda tangan, tempat maksiat yang belasan tahun tidak bisa ditutup, dalam sekejap bisa ditutup. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Oleh karena itu, ibadallah, kita mendambakan pemimpin yang adil,
pemimpin yang soleh, wakil-wakil rakyat yang soleh untuk membawa dampak positif kepada negeri ini. Maka bagaimana caranya? Ada dua caranya ya ikhwan. Cara yang pertama dari bawah ke atas. Bagaimana maksudnya dari bawah ke atas? Kama takunu yuwalla alaikum. Kata Rasulullah, kualitas rakyat menentukan kualitas pejabat. Sebagaimana kalau rakyatnya taat kepada Allah, maka Allah akan berikan kepada kita pejabat yang taat kepada Allah. Tapi kalau rakyatnya makin banyak maksiat, rakyatnya makin jauh dari Allah, rakyatnya makin banyak melakukan kemungkaran, jangan salah, jangan salahkan. Kalau tahu-tahu kita mendapatkan pejabat, mendapatkan pemimpin yang enggak taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kama takunu yuwalla alaikum. Kualitas kalian wahai rakyat menentukan kualitas pejabatnya. Oleh karena itu saudara, ada hitungan beberapa belas hari lagi. Saat ini kita di awal Februari, pemilihan umum 14 Februari. Ada hitungan beberapa belas hari lagi. Saya keliling ke berbagai provinsi di Indonesia. Kami serukan, mumpung sekarang bulan Rajab, Syahrul Istighfar, kita ambil momentum untuk mengadakan taubat nasional, istighfar nasional, sama-sama seluruh umat Islam dari Sabang sampai Merauke beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai karena dosa-dosa kita yang begitu banyak, karena kelalaian kita, akhirnya Allah memberikan kita pemimpin yang zalim. Wala tusallit alaina ya Allah bidzunubina man la yarhamuna wa la yakhafuka ya arhamar rahimin. Maka jangan sampai kita hanya teriak-teriak saja menginginkan pemimpin yang saleh, tapi kita tidak menuding diri kita sendiri. Teriak ingin pemimpin yang saleh, tapi di rumah kita masih ada yang meninggalkan sholat. Teriak ingin dapat pemimpin yang saleh, tapi di rumah kita masih ada anak istri kita keluar rumah tidak menutup aurat. Teriak-teriak ingin dapat pemimpin yang saleh, tetapi masih ada yang main judi online di rumahnya saudara. Masih ada yang melihat film porno di rumahnya saudara. Bagaimana mau dapat pemimpin yang saleh? Kama takunu yuwalla alaikum. Kualitas kalian akan menentukan kualitas pemimpin kalian. Mudah-mudahan dengan taubat kita, Allah berikan kita pemimpin yang adil dan saleh. Yang kedua saudara, kalau itu tadi dari bawah ke atas, perbaiki rakyatnya, Allah akan perbaiki pejabatnya. Yang kedua, yang tidak kalah pentingnya, dari atas ke bawah saudara. Dari atas ke bawah. Apa maksudnya dari atas ke bawah? Pemimpin yang baik itu harus diperjuangkan. Tidak bisa kita hanya berpangku tangan kemudian dapat pemimpin yang baik, nggak bisa. Harus diperjuangkan. Makanya dalam ayat disebutkan wa wajibun nasbul imamil adli bisyar'i fa'lam la bihukmil aqli. Mengangkat pemimpin yang adil hukumnya wajib saudara, wajib. Manakala rakyat tidak ada yang berusaha mengangkat pemimpin adil, semuanya dosa berjamaah. Karena mengangkat pemimpin yang adil itu hukumnya wajib saudara. Oleh karena itu ibadallah, nggak boleh kita milih pemimpin atas dasar fanatisme golongan. Udah tahu fasik, tapi gara-gara golongan saya bodo amat, yang penting golongan saya. Haram, kau akan tanggung jawab di hadapan Allah. Nggak boleh kita milih pemimpin atas dasar karena dikasih duit. Yang mana yang ngasih duit itu yang saya pilih. Diancam sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Thalathun la yukallimuhumullah yaumal qiyamah wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Tiga golongan kata Rasulullah yang tidak akan diajak bicara oleh Allah di hari kiamat, tidak mendapatkan ampunan dosa dan akan mendapatkan adab yang pedih. Siapa tiga golongan tersebut? Kata Nabi Muhammad, di antaranya rajulun baya'a imaman lam yubayi'hu illa lidunya. Seseorang yang memilih pemimpin, dia memilih pemimpin gara-gara urusan dunia, gara-gara urusan duit. Fa in a'tahu ma yurid waffalahu. Kalau dikasih duit dipilih, yang mana yang ngasih itu yang dipilih. Wa in lam yu'tihi lam yuwaffilahu. Kalau nggak ngasih walaupun baik, walaupun soleh, nggak dipilih saudara. Haram. Bangsa ini terlalu besar untuk kita gadaikan dengan uang saudara. Dan saking besarnya daya rusak sogok menyogok politik uang, sampai-sampai Nabi mengatakan ar-rashi wal murtashi finnar. Yang nyogok dan yang disogok dua-dua jadi neraka. Jangan sampai saudara hanya gara-gara duit 200.000 kita nerancam masuk nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Dan nggak sampai di situ saudara.
Kita berteriak-teriak ingin memberantas yang namanya korupsi. Padahal politik uang adalah akar daripada korupsi. Semakin besar mengeluarkan uang, nyogok sana nyogok sini untuk sampai kepada satu titik jabatan, besok begitu jadi korupsinya makin besar, saudara. Politik uang hanya akan melahirkan rampok-rampok, hanya akan melahirkan koruptor-koruptor yang akan mengeruk daripada kekayaan bangsa untuk mencari balik modal, bahkan mencari keuntungan dari uang yang dikeluarkan ketika dia memperjuangkan jabatannya. Saudara, haram kita dukung-mendukung karena uang, ibadah Allah. Maka kalau kita mau dukung-mendukung karena apa? Kalau kita memilih pemimpin, baik legislatif atau dalam eksekutif, saudara, baik calon presiden, gubernur dan seterusnya, atau DPR RI dan seterusnya, saudara, pilihlah dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cari yang paling mendekati syariat, saudara. Emangnya syariat ngatur politik, Habib? Ya. Jangankan urusan politik yang berkaitan dengan hajat jutaan orang, urusan keluar masuk kamar mandi saja diatur oleh syariat, apalagi urusan politik yang berkaitan dengan hajat jutaan orang. Islam mengatur kriteria pemimpin, saudara. Cari pemimpin yang paling mendekati kriteria yang diajarkan oleh syariat Islam. Panjang kriteria kalau kita mau sebutkan. Khutbah Jumat yang sempit ini bukan waktunya untuk menyebutkan kriteria yang begitu panjang yang disebutkan syariat. Tapi minimal saya berikan kisi-kisinya, kesimpulan dari apa yang disebutkan oleh para ulama. Kalau Anda memilih pemimpin, minimal lihat 3 hal. Cari yang terbaik dalam 3 hal. Yang pertama surah, yang kedua sarirah, yang kedua sirah. Apa itu surah, saudara? Cari yang terbaik secara fisik, yang betul-betul mampu menjalankan daripada amanat, yang betul-betul mampu bekerja untuk rakyat, saudara. Makanya dalam syariat Islam, Al-Imam Al-Mawardi dalam Al-Ahkam Sultaniyah, beliau menyebutkan nggak boleh milih pemimpin tertinggi dalam sebuah negara yang nggak bisa melihat, yang nggak bisa mendengar, yang tuli bisu, nggak bisa bicara, saudara, yang tidak bisa bergerak, misalkan sudah setruk di atas kursi roda atau di atas tempat tidur, nggak boleh, saudara. Bagaimana dia mau ngurus rakyatnya? Ngurus dirinya saja tidak bisa, saudara. Itu yang pertama. Surah, lihat fisiknya, pilih yang betul-betul mampu menjalankan amanat ibadah Allah. Yang kedua, lihat sarirahnya. Apa itu sarirah? Sarirah secara bahasa artinya sebetulnya hati, tapi yang dimaksud sarirah di sini adalah kepribadian. Lihat kepribadiannya. Apa yang dilihat dari kepribadiannya, Habib? Lihat ketakwaannya kepada Allah. Yang pertama, lihat keimanannya kepada Allah. Itu jadikan indikator pertama. Beriman gak dia sama Allah? Yang kedua, saudara, lihat ketakwaannya kepada Allah. Apakah dia menjalankan perintah Allah? Apakah dia menjauhi larangan Allah? Jangan sampai kita milih pemimpin yang gak sholat, saudara. Jangan sampai kita milih pemimpin yang gak puasa di bulan Ramadan, yang gak mengeluarkan zakat. Jangan sampai kita milih pemimpin yang masih suka mabok-mabokan, yang suka melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Saudara, renungi baik-baik. Orang yang fasik, yang gemar melanggar aturan Allah, Allah saja yang menciptakannya dikhianati, apalagi rakyat, saudara. Sama Allah tidak takut. Allah yang menghidupkannya, yang mematikannya, yang memberikannya rezeki, yang memberikannya detak jantung, yang memberikan nafas. Allah saja dia tidak takut, apalagi rakyatnya, saudara. La ilaha illallah. Kalau kita milih orang fasik, Allah saja dikhianati, apalagi rakyat, saudara. Yang ketiga yang mesti kita lihat yang berkaitan dengan sarirah kepribadian, bagaimana kecerdasannya. Karena ngatur rakyat butuh kecerdasan, saudara. Bagaimana pendidikannya, bagaimana keberaniannya. Al-Imam Al-Mawardi mensyaratkan keberanian sebagai salah satu syarat daripada pemimpin. Itu berkaitan daripada sarirah, berkaitan dengan kepribadian. Yang ketiga yang mesti dilihat adalah sirah, track rekornya, rekam jejaknya. Kalau dia pernah mengemban amanat, lihat apakah dia jujur dalam menjalankan amanat, apakah dia baik dalam menjalankan amanat, apakah dia berprestasi dalam menjalankan amanat, bagaimana hubungannya dengan ulama ketika menjalankan amanat, bagaimana hubungannya dengan umat ketika menjalankan amanat. Perhatikan baik-baik, suara Anda amanah yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah.
Sebelum Anda milih, jangan asal milih, istikharah, minta petunjuk sama Allah. Cari mana yang paling baik surahnya, yang paling baik sarirahnya, dan yang paling baik sirahnya, saudara. Pertimbangkan baik-baik. Habib, saya tidak tahu, saya tidak paham Habib, saya tidak tahu mana yang terbaik. Kalau Anda tidak tahu, jangan asal melangkah, tanya kepada para ulama, saudara. Habib, tapi ulama berbeda-beda. Cari ulama yang bermusyawarah, yang kolektif, saudara, yang bersepakat, yang berijtima. Mata syawara qaumun illa hudu li arsyadil umur. Tidaklah satu kaum bermusyawarah kecuali Allah berikan petunjuk untuk perkara yang terbaik. Biarkan para ulama mempertimbangkan mana yang paling besar maslahatnya untuk umat, mana calon yang paling kecil mudaratnya untuk umat. Kalau semuanya baik calon yang ada, maka carilah yang terbaik, biar ulama yang mempertimbangkan. Kalau semuanya buruk, saudara, maka carilah yang paling kecil keburukannya, saudara, biar ulama yang mempertimbangkan. Kalau ada yang baik, ada yang buruk, biar para ulama yang mempertimbangkan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang surahnya, sarirahnya, sirahnya yang terbaik. Ibadallah, itulah yang kita pilih, dan itu yang akan kita bertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah berikan kita pemimpin yang saleh. Allah berikan kita wakil-wakil rakyat yang saleh. Allah jadikan Indonesia baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Allah berikan kita pemimpin-pemimpin yang takut kepada Allah, yang cinta kepada Rasulullah, yang cinta kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Inna ahsanal kalam kalamullahil malikil allam. Wallah subhanahu wa ta'ala yaqul wa biqawlihi yahtadil muhtadun. Fa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita sudah menyaksikan tadi ceramah, khususnya khutbah Jumat dari Habib Hanif Al-Athos, yang mana beliau dengan gencar-gencarnya menyerukan, karena ini mau pemilu ntar di 14 Februari, beliau menyampaikan bahwa kita jangan sampai salah pilih, karena efeknya sangat fatal ya ibu-ibu, bapak-bapak. Karena ini waktunya cukup lama, 5 tahun ke depan. Kita harus benar-benar memilih pemimpin yang ya cintalah kepada rakyatnya juga, dan yang utama bisa bersatu, nggak bermusuhan sama para ulama juga, itu yang paling penting juga, dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga nanti kita dianugerahkan pemimpin yang benar-benar yang menyayangi rakyatnya, dan bisa membuka lapangan pekerjaan sebanyak mungkin, bisa membantu semua rakyat, nggak cuma golongan-golongan tertentu yang ya gitulah segelintiran saja, tapi harus merasakan semua rakyat Indonesia. Oke, sebelumnya kita berdoa juga semoga Habib Hanif juga sehat selalu, kita sehat selalu, yang penonton juga sehat selalu. Kita bacakan Al-Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa nanti tanggal 14 Februari berikan suara kalian untuk pemimpin yang baik. Oke, dan di Istimewa Ulama itu Capres 01. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.